Saya berhenti, kemudian ya udah gitu. Dia agak main judi online lagi dan keuntungan itu dia nikmati gitu. Keuntungan dari judi online itu dia nikmati. Tapi beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan setelah itu ada kepolisian yang kemudian mencari dia, ya kan? Karena dia berhenti dari main judi online. Dia harusnya agak berhenti gitu. Supaya dia kita bongkar dan semuanya dipenjara gitu. Hai Carbon Ghosting. Jadi suasananya hari ini nih sedang hujan guys. Tapi yang hujan di luar, yang basah di hati. Ya karena kita kan tetap harus tersenyum bagaimanapun keadaannya, meskipun keadaan-keadaan pejabat dengan Indonesia ini memang agak-agak lain. Kita tahu bersama bahwa kasus judi online itu sangat marak terjadi di Indonesia. Dan beberapa kali ada berbagai macam statement yang disampaikan oleh para pejabat kita terkait judi online. Mulai yang mau diberikan bansos lah, mulai yang katanya mau dibasmi, diberantas dan sebagainya. Tapi faktanya hingga hari ini kasus judi online terus berjalan dan menguak ke berbagai macam lini. Baik dia yang sudah tua, dia yang masih anak muda, atau bahkan yang masih anak kecil. Semuanya ikut bertransaksi dan ikut bermain di judi online. Karena emang judi online ini agak lain daripada judi-judi lain gitu kan. Kita bisa melakukan apapun, kita melakukan transaksi apapun yang bahkan orang lain nggak bisa tahu apakah kita sedang melakukan judi online atau enggak gitu. Ya karena gimana kita mau tahu gitu kan. Wong kita aja megang HP itu kan seintens itu gitu kan. Dengan sendirinya tanpa ada orang yang lain melihat gitu. Wong ketika kita main HP kemudian ada yang ngintip, kita langsung palingkan gitu. Takut ketahuan chatan sama siapa. Misal kan. Apalagi soal judi online gitu. Tidak semuanya terbuka soal judi online. Tapi memang ada beberapa orang yang terbuka dengan judi online. Tapi ini bukan persoalan orang yang main judi online, tapi kehadiran peran negara dalam mengatasi semua persoalan ini. Ini kan persoalan yang harusnya negara bisa tangani, karena dampaknya banyak. Mulai dari dampak sosial yang akhirnya mereka akan gelisah, mereka akan kecanduan, dan mereka nggak pernah mau berhenti untuk melakukan judi gitu. Karena iming-iming judi online ini cepat kaya gitu. Dan dengan berbagai macam situasi kondisi hari ini, dimana kalau kita kayak kita akan punya segalanya gitu kan, entah kita mau beli kekuasaan misalnya, atau kita ingin mengenyam pendidikan, itu bisa saja gitu. Jadi kekayaan ini menggiurkan bagi mereka yang kemudian punya potensi atau bukan potensi, punya kemauan, punya harapan, punya mimpi, mereka ingin kaya. Meskipun ketika diberikan penjelasan rasional, gak ada orang kaya yang bisa langsung kaya tanpa dia melewati proses. Kecuali memang dia punya orang dalam, dia sudah punya keluarga kaya, sehingga dia memang diproyeksikan untuk melanjutkan berbagai macam bisnis, melanjutkan berbagai macam jabatan misalnya. Sehingga ini nih perlu diberikan edukasi kepada masyarakat bahwa gak bisa lah kita langsung kaya gara-gara judi online gitu. Kalaupun nanti ada cerita bahwa yang bisa menang judi online, yang bisa mendapatkan keuntungan dari judi online, ya paling menangnya sekali dua kali gitu. Sedangkan kekalahannya ini kan banyak gitu. Dan sekarang kabar terbaru, ketika ada satu orang, Benny Ramdhani, mengatakan bahwa ada pengendali judi online. Meskipun diklarifikasi bahwa ini bukan pengendali judi online, tapi orang yang akhirnya melakukan penjualan orang, dan di sana orang Indonesia kita itu, anak muda atau sebagainya, dijadikan operator untuk judi online gitu. Itu tuh ada, dan dia gak pernah tersentuh oleh hukum. Inisialnya T. Tapi yang lucu dari negara ini, ketika muncul inisial itu, ini kan halnya sama seperti bahan yang kemudian bisa kita gunakan sebagai latar belakang untuk menyelidiki lebih dalam siapa sebenarnya sosok T ini. Apakah kemudian benar sosok T lah yang kemudian mengendalikan semuanya, atau sosok T ini adalah pelaku dan di atasnya masih ada orang lagi gitu. Karena kebiasaan orang Indonesia atau kebiasaan pejabat di Indonesia, hukum yang kemudian terjadi dan menimpa orang-orang itu biasanya tuh sudah dibagi gitu. Ini mungkin saja ya, mungkin saja sudah dibagi dalam artian ya sudahlah, sekarang yang dapat yang kena hukum adalah si A, sekarang yang kena hukum adalah si B gitu. Tapi yang lain tetap jalan gitu.
Maka jangan heran kalau kasus judi online, meskipun dibentuk satgas dan sebagainya, nggak akan pernah selesai. Karena jangan-jangan, ini hanya kemungkinan, pemerintah memang merawat itu semua. Bukan pemerintah, tapi oknum pejabat yang ada di pemerintahan posisi-posisi strategis menjaga itu semua dengan pembagian hasil. Mungkin saja begitu. Saya pernah bermimpi bahwa ada teman saya melakukan judi online, transaksi. Mereka ikut, mereka bermain, kemudian mereka menang. Ada sekitar untung sampai 50 juta, 100 juta. Wah, bahagia sekali kan? Kalau orang yang kemudian akhirnya terus candu dengan permainan itu, dia nggak akan pernah berhenti untuk kemudian bermain judi online. Tapi teman saya beda. Teman saya berhenti, kemudian ya udah gitu. Dia agak main judi online lagi dan keuntungan itu dia nikmati gitu. Keuntungan dari judi online itu dia nikmati. Tapi beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan setelah itu ada kepolisian yang kemudian mencari dia, ya kan? Karena dia berhenti dari bermain judi online. Dia harusnya agak berhenti gitu, supaya dia kemenangannya dapat kita kuras lagi di judi online gitu. Sehingga dia dicari oleh seluruh polisi-polisi, dia diincar oleh polisi supaya dia bisa ditangkap atas kasus ikut bermain judi online. Nah, ini ditangkap akhirnya kan. Wah, ini ditangkap, dikenakan pasal 8 dan sebagainya gitu. Ya meskipun itu sebenarnya mungkin saja suatu kerjasama antara komplotan judi online dan pihak kepolisian yang punya jabatan untuk mengamankan. Tapi ingat, yang saya ceritakan adalah mimpi, bukan kejadian sesungguhnya. Saya nggak ngerti kejadian sesungguhnya bagaimana dan seperti apa. Bisa saja, atau ya itu nggak mungkin lah. Masa pejabat-pejabat kita terlibat di dalamnya, kemudian tidak membongkar dan saling menjaga satu sama lain agar kita bisa sama-sama untung. Karena ini bisnis yang begitu menggiurkan, dan pasar Indonesia, orang-orang yang mau segera kaya itu cukup besar dan sangat banyak sekali. Sehingga ini lapangan luas yang bisa kita mainkan untuk keuntungan kita bersama. Tapi itu yang saya ceritakan hanyalah mimpi yang pernah saya alami, bukan kejadian sesungguhnya. Kejadian sesungguhnya ya kita nggak tahu lah. Kita selalu positive thinking bahwa pemerintah, pejabat, dan orang-orang yang di dalamnya itu selalu berkomitmen untuk kemudian menyelesaikan segala persoalan ini. Karena dampak dari hal ini adalah semakin memiskinkan orang miskin, semakin menghilangkan hubungan antara satu orang dengan orang lain. Karena nanti ujung-ujungnya saya minjem, sampai semua harta kayaknya dijual, keluarganya bubar misal, atau hubungan pertemanannya selesai misal. Ini kan banyak kasus-kasus yang demikian. Tapi karena negara kita ini mungkin tidak bisa menjaga itu semua, ya kita nggak ngerti mau bagaimana. Dan lucunya lagi, Benny yang mengungkapkan bahwa inisial dari pengatur judi online adalah T, itu justru dipanggil kepada pihak Bareskrim untuk kemudian diminta keterangan, katanya begitu. Tapi ternyata 6 jam dan 22 pertanyaan itu belum menjawab siapa si T. Ini kita kan jadi aneh. Ini pihak kepolisian yang kemudian tidak bertanya siapa sosok T, atau pihak Benny yang kemudian tidak memberitahu, atau memang keterangan dari dua-duanya ini yang berbeda. Yang mana yang bohong, yang mana yang jujur? Kita nggak tahu apa yang kemudian menjadi persoalan, atau memang keadaannya seluruh pejabat, seluruh oknum-oknum yang ada di pemerintahan, baik di kepolisian, di pengadilan, itu memang bersama-sama menjaga bisnis judi online ini. Karena eman lah, sangat-sangat eman kalau akhirnya berbagai macam keuntungan dapat kita raup, tapi malah kita bongkar dan semuanya di penjara gitu. Mungkin terlalu banyak